Apa kabar semuanya? Bismillah, Lip. Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah sehat Pak. Bila ada Pak Denny, ada Pak Saiful Anwar. Apa kabar Pak Saiful Anwar? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Ya, Alhamdulillah. Dan Puji Akbar, apa kabar? Puji Akbar. Sekarang ini kita menggunakan Zoom ya. Kemarin menggunakan Google Meet, banyak kendala. Jadi sekarang saya coba beralih ke Zoom, mau menggunakan Zoom. Jangan lupa nanti lihat di kelas ya. Ada materi, ada presensi yang sudah diberikan. Cuma tayangnya nanti sekitar jam 14.30 untuk materi sudah tayangkan. Teman-teman semua, saya perlu menyampaikan karena kemarin ada kendala ya terkait dengan penjelasan dalam RPS, rencana pembelajaran semester. Eh, yang kemarin saya perlu menyampaikan, kira-kira ini terlihat nggak layar saya? Lihat Pak. Lihat ya. Jadi mata kuliah kita yang hari ini kita diskusi sama-sama adalah tentang inovasi dan desain pembelajaran PAI. Ada capaian-capaian pembelajaran yang mungkin kemarin sudah dijelaskan, nah, termasuk juga capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan ada tema-tema ya. Ada tema-tema yang sudah disampaikan di sini. Ya, ada 16 tema. Tapi saya juga ingin menyampaikan ada beberapa tugas yang memang harus diselesaikan, yang ini menjadi tugas dari UTS dan juga UAS. Jadi UTS dan UAS disatu tugaskan saja. Nah, tugasnya itu yang di RPS yang pertama ini ada esai kritis ya. Ada esai kritis ya. Di esai kritis ini menganalisis tentang urgensi dari inovasi dalam desain pembelajaran PAI di era global. Di era global ini ada eh, menulis dengan esai ilmiah ya, 2000 kata maksimal itu dengan referensi 10 sumber. Ini minimal. Tugas yang pertama itu ya. Artinya nanti mahasiswa itu boleh memilih satu dari 9 tugas yang disediakan. Ada 9 tugas. Yang pertama menulis esai. Nanti terkait dengan formatnya itu akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian juga yang keduanya ada review ya. Ada review itu berarti menulis kembali ya. Review tentang apa? Mereview tentang artikel jurnal internasional. Jadi mereview, ini ada tugas mereview jurnal internasional, tapi reviewnya bersifat kritis. Reviewnya kritis itu dari dua artikel jurnal internasional. Nah, jadi teman-teman silakan mencari artikel jurnal yang internasional. Jadi ada tulisan-tulisan di artikel jurnal internasional tentang inovasi pembelajaran dalam PAI. Dicari tema-tema yang sesuai itu, kemudian mereview, ya, mereview tulisan tersebut, mereview tentang tulisan tersebut, bisa terkait dengan moderasi beragama, bisa juga dengan kurikulum yang saat ini ya, yang disebut dengan kurikulum cinta ya, yang ada di Kementerian Agama dan lain segala macamnya. Itu tugas yang kedua. Kalau memilih yang kedua, maka memilih ini ya, mencari jurnal internasional. Cara mencarinya ya silahkan mencari di
tempat-tempat yang sudah disediakan. Itu ada Sinta, ada Google Scholar, ada Morarep, ada Morabes, atau juga ada Garuda Jurnal, ya, cari yang sifatnya internasional, atau Q, Q, Q1, Q2, Scopus, ya. Boleh, silahkan nanti dianalisis tulisan tersebut, sehingga kita membaca kritis tulisan tersebut. Itu bagi yang teman-teman yang memilih yang kedua. Jadi dibebaskan ya milih yang mana, tapi salah satu dari 9 ini. Nah, ada lagi yang ketiga nih. Yang memilih yang ketiga ini berarti nanti memilih terkait dengan presentasi konsep. Jadi dia mempresentasikan tentang konsep model desain pembelajaran PI berbasis student central learning. Jadi proses pembelajaran yang berbasis pada siswa, basis pada pembelajaran siswa atau kecerdasan siswa atau kecerdasan yang beragam dari siswa. Nah, nanti teman-teman ini boleh mengambil tema ini dengan judul yang disesuaikan, kemudian nanti mempresentasikannya dengan tema, ya, desain pembelajaran PI berbasis student centered learning, proses pembelajaran berbasis pada peserta didik. Nah, ini bisa nanti diseminarkan di kelas, ya, atau kalau menggunakan aplikasi ya bisa menggunakan Zoom, nanti disampaikan terkait dengan materi ini. Nah, bagi teman-teman yang memilih yang keempat ini adalah mereview, maaf, menyusun rencana pembelajaran semester. Kalau di sekolah ini ada RPP, ya, ada RPP, menyusun RPP, ya. RPP, rencana pembelajaran, perencanaan pembelajaran berbasis OB. OB ini berbasis luaran. Jadi misalkan PAI itu luarannya apa? Kadang-kadang kan sekolah itu eh, menginginkan anaknya itu atau peserta didiknya itu lulus, dapat menguasai atau menghafal Quran juz 30, juz 29, 30, juz atau 3 juz, ya, mana saja, bisa 29, 28, dan 30. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kalau misalkan lulusan PAI itu harus begitu? Lah, maka itu berbasis ada OB, berbasis luaran. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar peserta didik itu memiliki lulusan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Ini bagi yang memilih yang keempat. Nah, bagi yang memilih yang kelima, ya, ini ada proyek digital learning. Jadi teman-teman semua ini memilih untuk apa? Membuat proyek berbasis digital. Berbasis digital ini berarti membuat media pembelajaran berbasis e-learning, berbasis e-learning. Ya, ini berbasis e-learning. Kemudian bisa menggunakan Google Classroom, model, kemudian Cites, ya, macam-macam. Yang penting ada hubungannya menggunakan proyek digital learning. Proses pembelajaran berbasis digital, tapi tahapan-tahapannya adalah dikonsep sedemikian rupa oleh siswa. Ya, jadi kalau ada yang memilih tugas ini, silahkan. Nanti ini konsisten dari UTS dan UAS. Ya, jadi ada UTS dan UASnya temanya sama. Jadi diambil salah satu temanya, ya, ada 9 tema ini. Nah, yang keenam ini ada mini research, ya, ada penelitian sederhana mini. Namanya mini berarti sederhana. Apa saja mini research ini? Yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kasus praktis inovasi pembelajaran PAI di sekolah atau merasa. Nah, tentunya kalau kita melakukan mini research ini, orientasi kita adalah pada inovasi. Orientasinya tetap pada inovasi, ya, pada inovasi. Nah, ketika inovasi ini menjadi tema utama, maka tugas kelima ini, ya, kita melihat mengapa sekolah itu pelajaran PAI misalkan tidak menarik. Bagaimana solusinya? Maka kita melakukan penelitian sederhana, mini research di sekolah tersebut, dan
penelitian sederhana atau bini research ini, jika kita teruskan nanti bisa dijadikan suatu tesis ya, suatu tesis dilanjutkan. Misalkan penelitiannya ketika belajar PAI itu anak tidak perhatian, mengantuk, ya, bahkan ada yang tidur di kelas karena proses pembelajarannya terlalu monoton. Ya, pembelajarannya hanya dikte, misalkan, hanya pemahaman konsep tidak aplikatif. Nah, kita punya kewenangan bagaimana proses pembelajaran itu menjadi menarik oleh siswa. Maka kemudian kita melakukan penelitian pembelajarannya bagaimana yang menarik, eh, PAI ini, pembelajaran PAI yang bagaimana sebenarnya yang menarik ini bagi peserta didik. Nah, ketika itu kita teliti, tentu berbasis masalah. Masalahnya itu adalah bisa dibuat dengan kata tanya. Mengapa siswa tidak tertarik pelajaran PAI di kelas A dan seterusnya atau B dan seterusnya. Nah, bagaimana cara agar siswa itu tertarik pada pelajaran PAI di kelas A dan kelas B. Nah, maka kemudian kita akan mencari problem, masalah. Masalahnya bisa kita wawancarai, kenapa sih tidak menarik? Maka beragam jawaban akan muncul. Karena misalkan metodenya, bisa temanya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan terkait dengan metode atau tema tersebut? Nah, itu namanya kita bisa menginovasi suatu materi pembelajaran ini bagi yang memilih tugas ke-6. Nah, ada yang 7 nih. Yang kalau memilih yang 7 ini ada workshop ya. Jadi ini menyusun modul pembelajaran berbasis project based learning. Jadi berbasis proyek ya, menyusun proyek based learning berbasis output luaran. Nah, luarannya berupa modul siap pakai untuk 2 atau 3 pertemuan atau mungkin kita buat 1 semester gitu ya, 1 semester. Nah, bagaimana cara membuat modul? Nah, modul ini kan sangat penting bagi sekolah. Kalau selama ini yang berkembang di sekolah itu biasanya di awal tahun siswa diwajibkan untuk membeli buku tertentu atau katakanlah sebutan istilahnya ada LKS. Padahal LKS itu sebenarnya adalah tulisan guru, lembar kerja siswa. Kalau lembar kerja siswa itu berarti adalah lembar kerja yang dibuat oleh gurunya. Nah, selama ini yang terjadi adalah lembar kerja yang dibuat oleh orang lain. Sehingga proses pembelajaran di kelas, apa yang menjadi ide guru dengan ide siswa atau ide guru untuk mengembangkannya terpaku pada LKS tersebut. Maka ada kewenangan untuk menyusun modul pembelajaran. Nggak apa-apa, siswa pun bisa apa namanya mengganti ya, mengganti uang untuk mencetak buku itu atau mungkin kalau memudahkan saat ini kan ada file-file yang bisa dibuat ya seperti file PDF ya. Kita desain sedemikian rupa, kita simpan dalam file kita kemudian diakses oleh peserta didik untuk mendownload dan memahami dan mereka belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Itu bagi yang memilih tugas ke-4. Nah, kemudian yang ke-8 ini ada favor analisis. Jadi khusus tentang analisis kritis terhadap penerapan moderasi beragama dalam kurun PAI di Indonesia. Ini ada khusus ya, karena moderasi beragama di kita itu seolah-olah menjadi fokus utama untuk tahun-tahun terakhir ini ya. Bagaimana kemudian Islam yang rahmatan lil alamin isu bisa diterjemahkan dalam proses pembelajaran. Ya, karena itu ada juga mata pelajaran yang mengarah kepada mata pelajaran untuk mendukung moderasi beragama ini ya, moderasi beragama. Jadi bisa menulis paper terkait dengan moderasi beragama, tentu yang kita lihat dari sudut inovasinya. Inovasi yang bagaimana yang dapat menunjang proses pembelajaran moderasi beragama. Itu bagi yang ke-8. Nah, bagi yang mau yang ke-9, nah, yang ke-9 ini ada artikel ilmiah. Nah, ini juga boleh. Jadi teman-teman nanti boleh menulis artikel ilmiah tentang inovasi dan desain pelajaran PAI berbasis digital dan moderasi Islam.
Nah, kalaupun ada teman-teman yang menginginkan output berupa artikel jurnal yang submit di jurnal-jurnal tertentu, ini boleh milih poin ke 9. Nah, jadi silahkan poin-poin tugas ini yang ada di kelas ya, yang ada di Google Classroom itu bisa dipelajari dan ditentukan sehari sekarang mau pilih yang mana gitu. Ini masing-masing tugasnya jadi sifatnya individu. Kenapa sifatnya individu? Ya kita kan proses pembelajarannya juga berdasarkan pembelajaran yang luring ya online. Jadi silahkan teman-teman berinovasi untuk mata kuliah ini sesuai dengan tema yang diminati ya. Oke, sebelum kita membahas materi selanjutnya pada saat ini tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan ya. Kita bahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan terkait dengan tugas individu ya yang ada di RVS ini. Ya, kalau ada pertanyaan disilahkan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas ini. Silakan mungkin Pak Panut. Sehat Pak? Mungkin ada yang Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Dokter dan Bapak Ibu Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Eh, ini Pak untuk yang mana itu ya? Mini itu yang nomor 6 mini riset itu kan kita melakukan secara itu melakukan penelitian berarti ya yang di Ya, mini research ya. madrasah atau di sekolah tersebut tuh. Untuk PAI itu nggak bebas kan? Istilahnya kan PAI kan ada beberapa elemen tuh berarti mencakup semuanya nggak masalah ya? Ya, jadi dalam lingkup bidang PAI itu sebenarnya ruang lingkupnya cukup besar. Iya. Apa yang dimaksud dengan besar itu? Jadi kalau PAI itu lulusannya lulusan PAI itu bisa mengajar 4 mata pelajaran yang linear Iya. di bidangnya. Ada bisa dia mengajar Al-Quran hadis, bisa dia mengajar fikih, bisa dia mengajar sejarah kebudayaan Islam, dan juga dia bisa mengajar masalah akidah akhlak misalkan. Iya. Nah, ini kan sangat berbeda dengan jurusan yang lain. Kalau dia jurusan matematika, ya keluar ngajar matematika saja. Kalau dia jurusan bahasa Inggris, tadris misalkan bahasa Inggris, maka di keluar itu mengajar bahasa Inggris. Nah, apa yang diteliti dalam PAI itu, ya itu bisa lembaganya. Lembaga kan ada madrasah, ada sekolah, ada pondok pesantren, ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga non formal. Itu bisa menjadi objek kajian kita dalam perspektif PAI-nya. Yang kedua ada stakeholdernya, orang-orang yang terlibat di situ, ya. Siapa itu? Ya ada orang tua siswa, ada siswanya, ada gurunya, ya. Itu bisa kita jadikan sebuah objek penelitian. Ada juga sistemnya, kurikulumnya, model pembelajarannya, subjek pelajarannya. Jadi besar sekali yang perlu kita teliti. Tetapi dalam mini riset ini kita fokuskan pada bidang-bidang yang disebutkan tadi, yang kemudian difokuskan inovasinya apa. Nah, misalkan begini ya, selama ini misalkan hubungan antara sekolah dan orang tua itu terkesan tidak terbuka. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat apa terbuka? Maka kemudian kita membuat katakanlah aplikasi atau saluran-saluran khusus di mana orang tua itu bisa mengetahui perkembangan anaknya melalui pertanyaan-pertanyaan langsung kepada gurunya. Maka kita buatlah yang sederhana dengan menggunakan Cites ya. Cites itu kan nanti bisa kita linkkan dengan chat WA kepada wali kelas masing-masing. Kita chat WA wali kelas A, wali kelas B, wali kelas C tentang keberadaan anaknya. Dengan pertanyaannya yang sudah kita buat. Nanti secara real time wali kelas bisa menjawab. Nah, itu juga bisa menggunakan pemanfaatan misalkan aplikasi sites Google Site untuk komunikasi terbuka antara orang tua dan siswa. Itu bisa kita gunakan. Itu dari segi apa namanya
orangnya yang terlibat antara orang tua dan eh, apa namanya orang tua dan guru. Nah, misalkan kita juga ingin ini orang tua ini terkadang suka curiga ya dengan sekolah gitu. Katakanlah ketika menggunakan uang-uang yang bersumber dari pemerintah. Bagaimana sih caranya orang tua agar terbuka? Maka kita buatlah sistem. Nah, bagaimana website sekolah memuat laporan-laporan secara global tentang keuangan sekolah kan di sekolah itu kan selain keuangan SPP misalkan ada keuangan lain yang bisa diakses oleh komite atau orang tua. Transparansinya bisa kita lihat dari situ. Kemudian ada juga misalkan kita membuat bagaimana orang tua bisa memberikan aspirasi ya aspirasi kepada sekolah karena memang itu pun bisa menjadi sebagai bagian inovasi. Karena selama ini sekolah terlihat memang satu arah. Nah, sekolah yang sudah memberikan kontribusi yang baik kepada orang tuanya, misalkan itu berkembangnya lebih lebih cepat. Walaupun mungkin di sana banyak sekali problem-problem yang muncul, tapi ada penanganannya yang bisa dihadapi dengan baik, dan itu juga menjadi sekolah-sekolah yang unggul gitu ya. Nah, sekolah-sekolah itu banyak 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 sekali ya yang menggunakan hal seperti itu. Biasanya orang selalu beranggapan bahwa sekolah yang seperti itu berbiaya mahal karena menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Bisakah kita berinovasi untuk menggunakan aplikasi yang gratis gitu? Tapi sistemnya sama seperti itu. Nah, itu juga sebuah inovasi dalam proses pembelajaran yang memudahkan semua orang untuk berpikir bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana PAI, bagaimana orang-orang yang terlibat di madrasah itu memiliki orientasi berinovasi untuk apa namanya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu mungkin ya kalau kita dalam mini riset, kita harus tentukan dulu di mini riset ini masalahnya apa. Kita harus melihat dulu masalahnya apa. Ya dimaksud dengan mini riset ini paling tidak kita mengetahui ya masalahnya apa dan kalau kita sudah ketahui masalahnya apa, maka akan muncul permasalahan. Setelah muncul permasalahan, maka kita akan memunculkan hipotesis, anggapan sementara. Nah, setelah anggapan sementara itu muncul, maka kita menganalisis bagaimana cara menelitinya. Nah, cara meneliti itulah kita menggunakan metodologi penelitian yang terkait juga dengan statistik penelitian. Nanti akan memunculkan hubungan antara variabel A, variabel W, variabel A, variabel X, variabel Y, atau variabel X, Y, atau X, Y, Y, atau X, Y, 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 ya, itu boleh. Variabel-variabel itu bisa digunakan. Nah, jadi nanti kita menggunakan analisisnya dengan menggunakan model penelitian-penelitian yang dikembangkan. Tapi mini riset ini tidak apa namanya seribet tesis ya. Dia hanya memunculkan anggapan sementara dulu. Tapi kalau kita memang sudah mengawal dengan mini riset ini, bisa kemudian dilanjutkan pengajuan judul. Nah, pengajuan judul tesis bisa mengambil dari sini. Nanti kita lanjutkan sehingga nanti di akhir bisa berwujud tesis ya gitu. Silahkan ya kalau mau mengambil poin 6 silahkan atau mau mengambil nomor berapa silahkan. Itu Pak Panut ya Oke, terkait oke, dengan oke. apa yang ditanyakannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau menanyakan lagi? Eh, boleh Pak, saya Pak. Ya silakan Pak Saiful, mangga. Eh, untuk yang mini riset ini, apakah modelnya sama sama PTK apa tidak Pak? Gitu kan ada kan angket, dibuatkan angket, kemudian ada fase A, misalkan sebelum peningkatan mutu belajar, ada tes dulu, kemudian kita baru melakukan eh, apa namanya riset gitu kan. Kemudian dilakukan lagi tes yang kedua gitu, fase B gitu. Ya, Apa sama seperti itu apa gimana? PTK atau penelitian tindakan kelas itu juga sebenarnya bagian dari sebuah riset. Jadi sebuah penelitian. Nah, sebenarnya strukturnya hampir sama. Ya.
Tetapi Hmm. paling tidak kalau mini riset ini adalah penelitian sementara. Penelitian sementara ini yang sifatnya nanti akan ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan. Hmm. Jadi kita memiliki jawaban yang bukan dugaan. Nah, kalau jawabannya dugaan kan bukan sebuah penelitian. Nah, mungkin Ya, itu ya. ini, tapi mini riset pun bisa berasal dari asumsi-asumsi. Mereka tidak tertarik dengan model sistem ini atau pelajaran A, pelajaran B karena apa? Tetap untuk mengambil datanya, kita menggunakan metode-metode penelitian untuk mengambil data. Seperti kita misalkan menggunakan skala Likert ya tentang materi pelajarannya, sehingga nanti kita bisa menggunakan variabel apa hubungan antara X dan Y itu berapa. Nah, itu kan alat ukurnya yang memang harus digunakan, tetapi tidak sedetail kita tesis ya. Tapi nanti misalkan di proyek mini riset ini hanya 3 variabel atau 2 variabel. Tapi kalau tesis kan itu minimal 3 variabel. X, Y, Y atau X, X, Y itu minimal 3 variabel. Ini hanya penelitian mini riset, jadi mini itu hampir 50-50 ya, 50% atau setengah dari penelitian-penelitian yang sesungguhnya. Tapi ini sudah menjadi mendapatkan gambaran tentang penelitian-penelitian tersebut. Paling tidak itu ya terkait dengan mini research. Tapi sebenarnya teman-teman semua ini silahkan bisa mengambil yang mana saja. Jadi bisa memilih dari 9 item ini. Tidak harus nomor 6, bisa nomor 7, bisa nomor 8 atau yang tertarik saja ya, yang tertarik dengan ide atau keinginan teman-teman semua yang dianggap ya paling memungkinkan. Oke, mungkin itu ya terkait kemarin, kalau kemarin ini terputus ya. Saya menggunakan Google Classroom keluar-keluar. Nah, sekarang mudah-mudahan stabil. Oke, jadi itu terkait dengan tambahan dari mata kuliah ini. Nah, selebihnya memang kita teoritis ya, karena mata pelajaran ini kan teoritis. Tapi memang pada dasarnya harus praktis. Karena kalau kita teoritis terus ya tidak ada yang mengeksekusi. Karena itu mata kuliah ini juga sangat menyambung dengan mata kuliah yang lain. Ya, termasuk di dalamnya ada statistik, atau metodologi penelitian, ada model-model penelitian yang lain. Ya, oke itu ya terkait dengan penjelasan nyambung yang kemarin. Nah, selanjutnya saya juga apa mencoba untuk menyampaikan tema pada saat ini tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, nanti kalau terkait dengan ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan materi ini ya bisa ditanyakan ya. Saya akan men-share materi ini ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ya, bisa terlihat materinya? Belum ya? Nah, ini ya. Kita Belum, Pak. akan membahas tentang ini, tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, inilah konsep dasar inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, ini kan kalau kita kaitkan bahwa pendidikan Islam ini memiliki visi dan misi untuk membentuk insan kamil, misalnya. Insan kamil itu apa? Manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu seperti siapa? Ya Rasulullah SAW. Jadi paling tidak eh, bagaimana PAI ini memiliki visi untuk membentuk insan kamil seperti Rasulullah. Tentu sangat sulit. Ya paling tidak mencontoh orang-orang baik yang ada di sekitar kita, mencontoh guru-guru kita, ya. Nah, itu misi sebenarnya dari pendidikan Islam. Nah, kemudian ada konsep iman, kemudian juga ilmu, dan kemudian juga ini ada akhlak mulia. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi pokok, hal-hal pokok dalam PHI.
Ya, artinya ada insan kamil, ada iman, ilmu, dan akhlak mulia. Nah, selama ini konsep-konsep ini berada pada ruang hampa. Apa yang saya maksud dengan ruang hampa? Ruang di mana peserta didik itu kesulitan mencari model. Siapa sih orang yang paling baik? Siapa sih orang yang paling beriman? Ya, siapa sih orang yang paling berilmu? Siapa sih orang yang paling berakhlak mulia? Nah, tentu kalau kita kembalikan konsep-konsep ini ya ada pada diri Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana kemudian kita menerjemahkan dalam kehidupan-kehidupan sehari-hari kita. Nah, proses menerjemahkan ini perlu role model. Role modelnya ya tidak lain adalah guru itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya beban PA itu cukup tinggi. Kalau pelajaran-pelajaran yang lain itu menyampaikan mungkin dalam bentuk zohir ya, bisa dilihat matematika, IPA, bahasa, yaitu sekedar kognitif, pemahaman dan kemampuan. Tetapi untuk pelajaran agama ini kan cukup tinggi capaiannya. Yang dimaksud dengan cukup tinggi itu apa? Ya untuk mewujudkan orang beriman. Sementara orang beriman itu indikatornya apa? Ya. Nah, itu kan harus menjadi realistis kemudian. Misalkan dia sholat itu salah satu ciri ya, mengerjakan rukun iman, rukun Islam. Tetapi kemudian setelah mengerjakan rukun iman, rukun Islam, bagaimana dengan akhlaknya? Nah, maka sebenarnya disinilah orang sangat tertarik sebenarnya dengan guru PAI di sekolah karena mereka kebanyakan menduga atau beranggapan bahwa guru PAI itu adalah guru yang paling dekat, yang paling takwa, nah bahasanya. Nah, ini kemudian pemahaman ini menjadi berkembang di sekolah maupun di madrasah. Nah, jadi itu yang keduanya dari konsep dasar dari pendahulu ini adalah bahwa ada perubahan zaman menuntut adanya inovasi agar pendidikan Islam tetap relevan. Pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang sudah berkembang cukup lama. Mulai kapan pendidikan Islam itu hadir? Pendidikan Islam itu hadir ya sejak Rasulullah hadir. Sejak Islam tersebar di Indonesia kalau pendidikan Islam itu. Nah, kemudian tentunya proses waktu cukup panjang. Nah, proses waktu yang cukup panjang ini menuntut adanya inovasi proses-proses pembelajaran. Karena yang dipelajari dalam konteks pendidikan agama Islam itu ya itu saja, akidah, ibadah, muamalah, ya, atau yang terrangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ya, bagaimana kita beriman, bagaimana kita bersyariat. Nah, sementara dari dulu dan sekarang itu saja. Sementara zaman itu berubah. Maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah berinovasi. Bagaimana pelajaran PAI itu sesuai dengan konteks zamannya. Sebagaimana disampaikan, misalkan alimu auladakum fa innakum mahlukuna bi zamanin ghairi zamanikum. Ajarkan anakmu sesuatu. Kenapa? Karena mereka hidup tidak sejaman dengan zaman. Inilah dua hal konsep dasar sebenarnya. Kemudian yang ketiga, inovasi itu bukan bermakna meninggalkan ajaran atau nilai-nilai Islam. Ya, inovasi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, melainkan memperkuatnya dengan metode atau strategi yang baru. Jadi kita tidak menghilangkan unsur-unsur akidahnya, unsur-unsur ibadahnya, unsur-unsur muamalahnya. Kita tidak meninggalkan itu, tapi bagaimana memperkuat ya metode dengan yang ada pada saat ini. Ya, jadi itu terkait dengan konsep-konsep inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya adalah apa landasannya? Landasan secara teoritis dalam pendidikan Islam itu yang pertama itu ada Al-Qur'an. Ini jelasnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi merubah itu ya sunatullah. Artinya setiap kita itu memiliki keinginan untuk berinovasi yang baik.
Kalau tidak berinovasi, kita akan tertinggal. Ya, alat-alat yang ada sekarang itu kan adalah inovasi dari alat-alat yang ada sebelumnya. Ya, mulai dari barang-barang elektronik, mulai dari apa namanya laptop yang kita gunakan ini kan berinovasi dari sebelumnya. Nah, kalau seandainya PC, personal komputer tidak berkembang seperti saat ini, ya kita sulit untuk proses belajar. Masa iya kita ke kampus membawa PC kan agak repot, ada CPU-nya, ada monitornya. Nah, tapi dengan inovasi dibuat simpel mungkin. Seperti ini simpel, mudah ya kita buat dan menyesuaikan dengan konteks zamannya. Dan yang paling orang yang paling bisa menyesuaikan dengan konteks zamannya yaitu paling apa bisa hidup ya, bisa hidup dan bertahan hidup. Nah, itu dalam konsep landasan teologis ya, artinya Islam itu memiliki landasan yang cukup tinggi, ya yang cukup besar. Misalnya surah Ar-Ra'd. Kemudian ada lagi Quran surah Al-Alaq, perintah untuk membaca. Ini wahyu pertama turun ya, Iqra, membaca. Iqra itu membaca itu bukan bermakna letterlek ya. Artinya membaca apa adanya, tapi juga bisa membaca budaya, membaca konsep-konsep, membaca apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, membaca apa yang diperlukan oleh umat. Itu juga termasuk membaca. Nah, membaca pada saat ini termasuk juga bagaimana memilih informasi, itu juga membaca. Memilih informasi dan menyampaikan informasi. Karena pada saat ini kita harus betul-betul memilih kecerdasan untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi mendapatkan informasi itu perlu kecerdasan. Kalau dulu media itu terbatas, sekarang media itu tidak terbatas. Berita tidak hadir sehari dua hari, tapi hitungan detik ya berita itu sudah muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Maka kita harus membaca itu dan itu pun bagian dari sebuah kecerdasan, kecerdasan untuk menerima informasi dan membagikan informasi. Kemudian adalah juga hadis, artinya yang menyatakan bahwa kita harus hidup lebih baik. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, ini sangat terkait dengan inovasi ya. Ya, baik khairun nas anfa'uhum linnas. Ini konsepnya luar biasa. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang beri manfaat bagi manusia lain. Khairun nas baik bagi manusia adalah anfa'uhum linnas. Yang memberikan manfaat bagi yang lain. Artinya berinovasi itu harus sudah menjadi gaya, gaya dari kehidupan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini makna inovasi dalam PAI. Ya, dari pembaruan. Ini inovasi itu bisa bermakna pembaruan, perubahan atau juga penemuan baru ya dalam suatu sistem agar lebih efektif, efisien dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi ini inovasi ya. Jadi ada makna yang mendalam di sini ya terkait dengan inovasi yaitu pembaruan. Pembaruan itu kan sangat berhubungan dengan konteks masa lalu. Jadi tidak tiba-tiba ada. Misalkan kurikulum, perubahan kurikulum itu perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul kurikulum. Nah, ketika itu tiba-tiba terjadi, yaitu sesuatu yang terputus. Ada rangkaian-rangkaian yang terputus. Kemudian juga inovasi juga bisa bermakna perubahan. Merubah, tapi juga tidak meninggalkan sesuatu yang sudah ada. Atau inovasi juga bisa bermakna penemuan baru, ya, penemuan baru dalam suatu sistem agar lebih efektif. Penemuan baru ini penting. Ya, setiap kita harus bisa mengintervensi untuk melakukan sebuah perbaikan atau penemuan baru suatu sistem agar lebih efektif, efisien, relevan dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman sekarang dengan kebutuhan masa lalu itu sangat berbeda. Zaman ini jaringan atau internet menjadi sebuah kebutuhan pokok ya. Bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah, kemudian yang selanjutnya juga dalam konteks pendidikan, inovasi bisa bermakna pembaruan kurikulum. Ya, pembaruan kurikulum, kemudian ada pembaruan metode pembelajaran. Nah, dulu kan kita
mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu di mana model pembelajaran itu harus tidak boleh ada tatap muka gitu ya, tapi harus berada dalam jaringan. Maka Daring. berkembanglah model-model pembelajaran dengan menggunakan platform sinkronus dan asinkronus. Termasuk juga pembelajaran sehingga sampai saat ini itu cukup berkembang pesat. Model pembelajaran itu sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, maka kemudian itu terkait dengan konteks pendidikan dan inovasi serta strategi dalam pemanfaatan teknologi. Ya, kemudian selanjutnya dalam perspektif pendidikan agama Islam, inovasi itu bisa bermakna upaya pembaruan, pengembangan, dan kreativitas. Ya, ini pentingnya dalam PNI. Ya, pengembangan dan kreativitas dalam menyelenggarakan PAI, Pendidikan Agama Islam, baik dari segi kurikulum, baik dari segi metode, media, maupun strategi pembelajaran. Jadi banyak sekali garapan-garapan untuk memperbaiki kurikulum, memperbaiki dalam PAI ini, ya. Jadi bisa penyelenggaraan PAI-nya, ya, penyelenggaraan pendidikan agama Islam ini, kalau penyelenggaraan kan bisa dilakukan oleh lembaga, bisa oleh lembaganya, atau kurikulumnya, software ya, kurikulum itu. Nah, kurikulumnya juga sangat terkait, atau metodenya, media maupun strategi pembelajaran cukup banyak sekali inovasi dalam pembelajaran PN. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dalam menginovasi proses pembelajaran PI ini. Nah, kemudian lagi di sini ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Membuat pembelajaran PI lebih menarik. Ini tujuannya. Yang menarik. Menarik menurut siapa? Baik menarik menurut siswa maupun guru. Kalau menarik menurut guru, ya itu sesuatu yang wajar. Tetapi belum tentu ini menarik menurut siswa. Karena itu tujuan inovasi adalah membuat pembelajaran PI, pembelajaran ya, lebih menarik. Dari yang sebelumnya dianggap kuno menjadi lebih menarik. Kemudian ada interaktif. Interaktif dari yang sebelumnya monoton berpusat pada guru, lebih berpusat pada siswa. Student center, kayak berpusat pada peserta didik. Dan juga lebih bermakna, ya lebih bermakna, memiliki kesan yang baik bagi peserta didik. Itu tujuannya. Nah, tujuan selanjutnya adalah menjawab tantangan zaman. Menjawab tantangan zaman ini sesuai dengan tuntutan dalam pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam itu mengajarkan alimu auladakum fa innakum ma'lukuna fi zamanikum. Jadi ajakanlah anakmu sesuatu karena anakmu itu tidak hidup sejaman dengan zamanmu. Nah, kemudian pendidikan PAI ini disesuaikan konteks saat ini. Zaman sekarang itu zaman era digital. Nah, maka proses PAI, pembelajaran PAI harus masuk pada wilayah digitalisasi proses pembelajaran PAI. Globalisasi apa? Globalisasi kita sebagai warga dunia, bagian dari warga dunia yang tidak bisa terpisah. Karena apapun berita saat ini kita bisa akses cukup mudah. Maka PAI juga harus memiliki wawasan global. Kemudian juga isu moral. Nah, moral ini terkait dengan benar, baik, buruk, dan seterusnya harus menjadi hal-hal utama yang harus dipahami dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuannya adalah menjaga nilai Islam, Al-Quran, dan Sunnah sebagai pijakan. Karena itu PAI ini harus berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, sebagai apa? Pijakan atau dasar dalam proses pembelajaran PAI maupun dalam proses pengembangannya. Ya, baik dalam proses pembelajaran PAI maupun dalam proses pengembangannya. Nah, kemudian ciri-ciri inovasi. Nah, karena ini PAI, maka ciri inovasi yang pertama itu adalah bersifat Islami. Apa itu bersifat Islami? Yaitu tidak bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak.
Ini poin utama dalam pengembangan inovasi PHI. Ya, harus tidak boleh bertentangan dengan akidah. Jadi pembaruan dalam pelajaran PHI bukan berarti kita apa namanya membuat orang-orang itu menyekutukan Allah. Nggak boleh. Pembaruan PHI bukan kemudian menentang syariat Islam yang sudah diatur. Pembaruan PHI tidak boleh bertentangan juga dengan akhlak Islami. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, itu yang ciri yang pertamanya dalam inovasi PHI. Ciri yang keduanya adalah kontekstual. Nah, ini yang penting. Kontekstual itu adalah menyesuaikan sesuai dengan konteks saat ini. Sesuai dengan perkembangan ilmu, sesuai dengan perkembangan teknologi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Ya, saat ini masyarakat itu misalkan memerlukan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, terutama dalam mengurus jenazah ya, misalkan. Maka kemudian pendidikan juga harus memiliki inovasi ini, melahirkan orang-orang yang bisa itu. Kontekstual, kontekstual. Nah, kemudian dalam kontekstual ini misalkan mewujudkan dai-dai yang milenial. Dai-dai milenial itu apa? Yang melek teknologi. Dia dakwahnya tidak hanya di ruang-ruang majlis taklim, tapi di dunia virtual, di dunia maya. Maka kita siapkan orang-orang yang mampu melek teknologi untuk bisa mengembangkan dakwah-dakwahnya secara apa namanya, secara virtual. Nah, ini juga harus sesuai dengan konteks ini karena konteks saat ini berubah dari konteks apa namanya, tatap muka menjadi konteks berbasis pada media sosial dan akun-akun tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ini kreatif dan adaptif. Artinya menciptakan solusi baik dalam pengajaran agama Islam maupun lainnya. Kreatif dan adaptif. Adaptif itu mampu menyesuaikan diri. Nah, orang yang adaptif itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Nah, kemudian yang keempat ini transformasional. Mampu mengubah cara pandang dan perilaku positif ke arah yang lebih Islami. Nah, sekarang kan pendidikan-pendidikan Islam itu sangat dilawan ya dengan pendidikan-pendidikan sekuler. Orientasi pendidikan Islam katanya monoton. Nah, orientasi pendidikan Islam itu kuno. Maka kemudian PA ini harus berorientasi juga mengubah cara pandang itu bahwa peserta didik dalam pendidikan Islam itu juga memiliki kemampuan-kemampuan yang tinggi, kemampuan-kemampuan yang baik, kemampuan-kemampuan yang besar, dan kemampuan yang bisa sesuaikan dengan konteks zamannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan eh, apa ya, dasar dari inovasi ini adalah ini ada beberapa contoh ya. Misalkan penggunaan media digital. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Quran interaktif. Pembelajaran aktif, project learning, eh, misalkan pengembangan ibadah sosial. Misalkan proyek based learning untuk pengamalan ibadah sosial ini bisa digunakan, atau misalkan kurikulum integratif ya, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, artinya ada hubungan yang saling interaktif ya, yang saling menguntungkan antara kurikulum atau antara pengembangan pendidikan yang sifatnya umum dengan pendidikan-pendidikan agama Islam. Yang keempat itu adalah strategi evaluasi otentik. Penilaian tidak hanya hafalan. Nah, seringkali memang pembelajaran PA itu hanya hafalan. Maka sekarang penilaian tidak hanya hafalan, tetapi juga lebih pada pelaksanaan atau implementasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, itu terkait dengan contoh inovasi. Nah, kemudian ini ada konsep dasar inovasi dalam pendidikan. Misalkan ada M. Roger. Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Ada pandangan Sudarwan Danim yang menyatakan bahwa inovasi pendidikan adalah upaya pembaharuan sistem, metode, kurikulum, maupun teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ada kata kuncinya kualitas. Inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Ketika ada inovasi tapi menurunkan kualitas, nah itu perlu dipertimbangkan. Mungkin ada langkah-langkah, step-step yang perlu perbaikan. Nah, kemudian dalam perspektif Islam, pembaruan, inovasi tajdid, pembaruan yang tidak keluar dari prinsip Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman utama
tapi pembaruan ini tetap harus dilakukan atau dilaksanakan. Nah, kemudian juga prinsip inovasi ini tauhid ya, maslahat, kontekstual, orientasi pada akhlak. Nah, kemudian ada teori-teori yang terkait dengannya dan juga relevansi inovasi pendidikan saat ini dengan ada kurikulum merdeka ya, kita harus menyesuaikan dengan konteks-konteks itu dan hal-hal lainnya ya yang terkait dengan pengembangan inovasi kurikulum yang memang perlu kita lakukan. Inovasi itu memang perlu pemahaman yang tinggi, perlu kerja keras, perlu kerja cerdas. Ya, karena inovasi tentunya adalah memahami dulu konteks-konteks yang sudah ada untuk kemudian dikembangkan dan dibuat suatu pembaruan. Dan pembaruan itu terjadi dari sesuatu yang sudah ada, bukan tiba-tiba. Nah, maka proses inovasi itu adalah mengembangkan dari sesuatu yang sudah ada. Oke, itu saja mungkin ya ada kaitan dengan mata kuliah kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan mungkin ada yang didiskusikan. Ya, silakan ada Denny Wijaya, silakan. Cukup, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ya mungkin yang lain, jika ada. Ya, Pak. Ya, ya Pak Denny. Pak Denny, Pak saya, Pak Denny, Pak Denny. Ya, Pak. Cukup. Cukup. Ya, mikrofonnya dibuka Pak, biar terdengar. Oke, apa kesulitan Pak Denny untuk... Udah, Pak. Enggak. Oh, Cukup, enggak. Pak. Kayak dari yang lain mungkin Panut mungkin tuh. materi ini ada di Google Classroom ya. Sekaligus juga teman-teman semua untuk bisa mengisi kehadiran di Google Classroom. Dan juga nanti Ya. saya sengaja tidak memberikan presentasi, membagi tugas kepada teman-teman untuk presentasi, tetapi teman-teman semua di sini fokus pada RPS itu ya, yang tugasnya itu dipilih saja salah satu dari 9 itu, ya cari yang paling mudah saja yang mana silakan. Disusun dari sekarang strateginya, kalaupun ada kesulitan nanti kita bisa bahas di perkuliahan. Pak Panut mungkin sudah paham ya Pak ya? Insya Allah siap. Ya, terima kasih. Mungkin cukup dulu lah. Karena saya menyadari. Satu Pak. Ya, silakan Pak. Langsung aja Pak. Ya, Tadi silakan. mengenai kurikulum dengan perubahan zaman. Sebenarnya harusnya kurikulumnya dulu yang berubah apa zamannya yang menyusul berubah, Pak? Ya, sebenarnya gini, seringkali sekolah itu sebenarnya lambat menyesuaikan dengan konteks zamannya. Artinya begini, ketika orang-orang ribut tentang intoleran misalkan, ya seperti di Kementerian Agama kan banyak sekali kejadian-kejadian terorisme sebagai tindakan-tindakan intoleran. Nah, setelah kejadian-kejadian itu orang mengevaluasi, wah ini ada yang salah. Kemungkinan juga ada yang salah dalam kurikulum. Maka setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi menginspirasi pejabat-pejabat untuk mengembangkan kurikulum moderasi beragama di sekolah-sekolah. Jadi seharusnya memang sekolah lebih maju dari kondisi saat ini. Tetapi faktanya adalah sekolah itu atau madrasah itu merespon sesuatu yang sudah terjadi. Ya, untuk kemudian tidak ketinggalan. Nah, tapi karena itu maka kemudian dalam pandangan-pandangan beberapa ahli, sekolah itu harus antisipatoris. Ya, antisipatoris itu harus mampu memprediksi perkembangan zaman 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena dalam pendidikan Islam itu mereka hidup bukan untuk saat ini. Mereka hidup untuk 20 tahun yang akan datang. Karena itu ulama-ulama kita sejak awal itu sudah mengajarkan, ajarkan anakmu sesuatu karena mereka hidup tidak sejaman dengan zamanmu. Artinya anak-anak kita harus dibekali sesuatu yang bisa mereka hidup sesuai dengan zamannya. Tetapi konsep yang utama
dalam pendidikan itu adalah akidah. Akidah kan nggak akan berubah. Akhlak nggak, ya, nilai kebenaran terkait dengan agama, akhlak itu nggak akan berubah. Maka akidah, akhlak, dan ibadah itu dalam konteks pendidikan Islam menjadi suatu pondasi utama. Jadi ibadahnya bukan harus diinovasi. Artinya misalkan sholatnya 2 rakaat jadi 3, nggak begitu. Tetapi bagaimana pemahamannya harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, jadi kalau sekolah itu atau madrasah memang terkadang lamban untuk menyesuaikan perkembangan. Nah, termasuk juga saat ini madrasah baru merespon tentang kurikulum cinta, katakanlah. Ya, padahal sebenarnya Islam itu kan sejak dulu cuma mengemasnya sesuai dengan konteks zamannya. Nah, seperti itu mungkin Pak ya. Jadi Islam ini, pendidikan Islam ini harus memang antisipatoris, memprediksi persiapan-persiapan untuk hidup anak-anak pada zamannya. Nah, seperti itu mungkin Pak. Prediksinya seperti apa? Nah, kan kita diperintah dalam Al-Quran itu wal tanzur nafsu ma qaddamat liqat, gitu kan. Diperintah untuk melihat sesuatu yang sudah terjadi. Jadi sesuatu yang sudah terjadi itu saya sering mengibaratkan kita itu seperti kaca spion gitu ya. Jadi kita melihat ke belakang tapi untuk maju ke depan. Kita lihat ke belakang tapi untuk memprediksi untuk selamat dalam perjalanan. Nah, paling tidak seperti itu. Karena pada dasarnya zamannya sama aja, Pak. Zaman itu orang pasti paling tidak ada 2 orang aja, baik sama buruk. Nah, Fir'aun masa lalu orang buruk, orang tidak baik kan. Nah, satu lagi siapa? Musa itu orang baik. Ya, sampai saat ini orang yang memiliki sifat seperti Pak Fir'aun ada, orang yang memiliki sifat seperti Nabi Musa ada. Nah, jadi hidup ini ya pertarungan itu aja antara baik dan buruk yang disebutkan dengan konteks zamannya. Itu mungkin Pak Panut ya. Jadi Oke, penting. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari yang lain cukup. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jika tidak ada halangan, kalau ada rekamannya baiknya nanti akan saya masukkan rekamannya di Google Classroom. Terima kasih. Jangan lupa isi kehadiran di kelas dan pahami materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.